Pemirsa TNT Channel dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan berbagi saham MPPA. Saham seperti ini kalau kita dilihat dari tanggal 1 mengalami kenaikan ya, kemudian tanggal 5, dan pada tanggal 1 kita ulang kembali di harga 298. Kemudian tanggal 5, 6 sampai 7 itu mengalami kenaikan, hanya penurunan sebesar 14 ticks dari tanggal 7 ke 8. Kemudian pada tanggal 9 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini saham MPPA. Yakni saham ini kalau kita lihat performa harga ini ada 1 hari, 1 minggu, 1 bulan mengalami tren positif ya, mengalami kenaikan. Kita lihat dulu pada volume yang dibagikan, yakni menyangkut aksi beli dan aksi jual pada domestic buy dan domestic sell. Itu enggak beda jauh ya, persentasenya didominasi oleh asing yang akan beli. Kita lihat dulu pada candle ini harga penutupan 508, harga tertinggi pada bulan Januari yakni di harga 382. Resisten bulan Januari sudah ditembus. Tapi sebelumnya, mari pencet tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari TNT Channel. Saham MPPA di harga 508. Kalau kita beli satu lot, uang yang dibutuhkan yakni Rp58.500. Saham ini trading atau invest keduanya sangat cocok. Yang penting buying powernya berapa serta target profit atau TP berapa persen yang akan dicapai. Manajemen keuangan yang bagus sangat dibutuhkan pada saat trading maupun invest. Seberapa pentingkah sebuah indikator? Sebagian orang menganggap indikator sangat diperlukan untuk melihat potensi ke depan, misalnya dalam jangkauan beberapa hari. Ada yang minggu dan ada yang bulan ke depan atau 1 bulan ke depan. Saham MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk. Kita coba menggunakan indikator. Kita coba di William Alligator. Jadi untuk memahami sebuah indikator ini teman-teman nggak perlu susah-susah atau mempersulit diri, yakni ambil saja sederhananya. Yakni kita bisa melihat di bulan yang lalu atau 3 bulan ke belakang. Kita lihat dulu, ini ada 3 garis menanjak ke atas ya, ada merah, kuning, sama ungu. Kalau arah tren naik itu warna hijau pada garis itu menunjukkan ke atas. Sedangkan kalau penurunan ya sebaliknya, tinggal dibalik saja garis tersebut. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu sampai jelimet untuk mempelajari sebuah indikator. Kita ambil garis besarnya saja. Terkadang indikator juga ada saat nggak dibutuhkan lagi ketika sebuah bandar masuk di suatu saham. Saya katakan bandar saja agar mudah dipahami, yakni membeli secara distribusi maupun akumulasi, yakni membeli secara sebagian. Misalnya di 10.000 lot, kemudian beli lagi 10.000 lot. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk merubah harga, apalagi teman-teman yang fokus di trading, harus lebih dipantau sahamnya agar nanti saatnya profit, misalnya profit targetnya sudah dicapai ya tinggal dijual. Kita coba di indikator MA Cross. Ini sebuah indikator persilangan secara garis besar. Indikator ini kalau sudah ada tanda silang, sudah menyilang antara garis 1 dan garis 2 sudah ketemu, ini menunjukkan reversal atau pembalikan arah harga. Kita lihat. Seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi ini ada 2 garis, ada merah dan hijau ya. Diambil garis besarnya saja. Kalau garis hijau di bawah ini menunjukkan kenaikan dan sebaliknya. Ini input untuk durasi hari. Teman-teman bisa memilih 7 ataupun 14 hari ke depan. Sederhananya seperti itu.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa indikator kadang nggak dibutuhkan atau nggak diperlukan lagi ketika market sedang tidak stabil yang didominasi oleh jual dan beli dalam jumlah yang besar, baik dari domestik sendiri maupun dari mancanegara. Kalau kita lihat pada perdagangan saham secara umum, domestik atau yang membeli saham di dalam negeri lebih suka take profit dalam waktu yang singkat daripada investasi, apalagi pemula angkatan corona. Kemudian kita bisa melihat pada running trade. Nah, ini kita bisa memantau pergerakan aksi baik beli maupun jual. Perhatikan volumenya. Kalau dalam jumlah besar di angka puluhan ribu, misalnya 10.000 atau 15.000, itu teman-teman bisa entry. Jadi pada intinya timing yang tepat saat entry ataupun beli, baik jual juga demikian. Perhatikan juga volume penurunan harga. Bisa dilihat pada antrian bid. Sederhananya, saham yang sudah kita beli dan mengalami kenaikan sehingga menghasilkan profit sekian persen itu tergantung pada kebijakan trading kita. Mau ambil profit berapa, nanti kesempatan itu belum tentu terulang kembali. Jadi perhatikan betul-betul, atau target yang sudah dicapai jangan sampai dilanggar agar nanti tidak menyesal nantinya ya. Kata kunci inti dalam trading. Nah, ini penting sekali khususnya bagi pemula yang baru terjun di dunia investasi atau di pasar modal. Di pasar modal itu nilainya sangat transparan, jadi bila teman-teman bersabar saja dan tidak buru-buru apabila harga saham yang sudah dibeli mengalami penurunan, itu jangan buru-buru di cut loss, karena kalau di cut loss berarti sudah floating loss secara real. Kalau belum kita jual ya hanya sebatas floating loss saja dan belum nyata ya. Itu teman-teman bisa menurunkan harga average rata-rata yang dimiliki bila ada punya dana nganggur. Lagi-lagi dana nganggur yang dipakai jangan menggunakan uang belanja dapur, nanti kena marah sama istri ya. Dan saya sangat percaya sekali baik pemula maupun yang sudah di atas pemula mengalami floating loss itu sudah hal yang biasa, atau di cut loss dijual secara rugi itu sudah hal yang biasa. Tapi saat kita menjual pada saat rugi, kita harus punya target minimal, misalnya rugi 2%, kita target profit 5% sehingga bisa menutup kerugian 2% tadi. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi harus timing tepat untuk masuk atau membeli saham. Kemudian sabar saja apabila saham yang sudah dibeli harganya turun. Dan itu tidak terjadi dan tidak bisa dipungkiri, saham naik dan turun. Nggak mungkin saham itu naik terus dan nggak mungkin saham itu di bawah terus. Suatu saat juga naik kalau sudah masanya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips trading khususnya buat pemula yang baru terjun di dunia pasar modal. Pasar modal itu sangat kejam, jadi harus hati-hati dan tetap semangat. Semoga video ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like videonya jika teman-teman menyukai video ini, dan saya tahu video seperti apa yang teman-teman sukai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.